Oke, silakan. Baik, kali kesempatan ini kita akan mempresentasikan tentang proyek kami. Jadi pada slide pertama ini kita mau menunjukkan mengenai data umum dari proyeknya. Jadi proyek ini adalah proyek rumah 2 lantai yang lokasinya di Komplek BSD dengan biaya proyek 2.020 miliar. Nah, asumsi kita dalam mengerjakan proyek ini adalah area proyek berada di dalam kawasan perumahan, lalu asumsi keduanya tidak ada lalu lintas padat di area proyek, dan tidak perlu pekerjaan pembersihan lahan karena tanahnya itu ada di kawasan perumahan. Tipe kontraknya itu termin dengan pembayaran 4 kali. Durasi proyek itu dari Januari 2023 sampai Juli 2023. Oke. Lalu WBS salah satu itu work request structure kita ada 5 tahap pekerjaan: persiapan, struktur bawah, struktur atas, arsitektur, dan MEP. Lalu, ini WBS pekerjaan persiapan itu ada pekerjaan pengukuran dan boplang. Nah, sepertinya saya skip aja langsung ke metode pekerjaan karena juga ada di situ. Nah, ini struktur atas, arsitektur, MEP. Nah, metode konstruksi. Nah, balik lagi ke WBS-nya. Nah, boplang ini pekerjaan persiapan ini ada boplang, penyediaan air, dan penyediaan listrik. Yang berikut prosedur pekerjaannya. Lalu prosedur concrete works, ada beton fondasi, beton kolom, dan beton plat dan tangga. Seperti ini. Jadi perbedaannya di beton fondasi dan beton kolom itu hanya di penggalian tanah. Lalu beton plat sama beton tangga itu perlu scaffolding. Nah, beton kolom ini meliputi beton yang di tengah ini, pekerjaan beton yang di tengah ini meliputi kolom, balok, kolom dan balok saja. Lalu penerangan besi. Metode pekerjaannya untuk seluruh concrete works itu pekerjaannya sama. Lalu pekerjaan papan berkisting juga sama untuk setiap concrete work pekerjaannya. Pelepasan berkisting juga sama demikian. Lalu penggalian tanah ini untuk fondasi, jadi tanah yang digali itu dalamannya 1 meter. Alat yang dibutuhkan itu hanya skop, dan pekerjaan ini hanya berlaku untuk fondasi, tidak berlaku untuk pekerjaan lain. Terus scaffolding, ini pekerjaan yang hanya berlaku untuk plat, balok, atap, dak, dan tangga. Lalu pembongkarannya ini hanya perlu palu dan tang. Arsitektur ada pekerjaan plafon, pekerjaan jendela dan pintu, tahap pekerjaan pelapis lantai dan pelapis dinding. MEP juga mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, plumbing di proyek kita ini diterapkan ke struktur, jadi kita tidak terlalu rinci dalam tahap pekerjaan. Lalu quality plan. Kita hanya memiliki quality plan untuk concrete works. Jadi langsung ke tahap submittalnya itu kita harus ngirim message statement dulu. Lalu tahap testingnya, concrete placement restrictions regarding temperature itu ada di ini. Ini untuk submittals, method statements, lalu ada reinforcement, steel, contact supplier, dan concrete mix, material approval, lalu ada textingnya,
ensure concrete placement restriction regarding temperature condition. Ini menurut SNI tahun 2019 1.5 2016. Untuk menggunakan instrumen yang tepat untuk sampling dan testing, menurut di acuannya menjadi SNI 2016 1.5,3. Dan untuk memastikan 7 hari dan 28 hari tesnya itu mencapai kekuatan yang sesuai dengan kriteria menggunakan SNI tahun 2016 5.3.6.1. Untuk lalu ada permeability test inisial permukaan serapan pada beton, lalu ada tes slam test per truk, dan vibration tes getar sesuai dengan equipment. Lalu yang terakhir ada pre-board inspection, di mana apakah gambar sudah sesuai, formwork dan reinforcement casing sudah sesuai, dan terakhir reinforcement itu sesuai dengan ukuran, bentuk, dan dibuntukan sesuai dengan radius spesifikasi. Nah, berikut adalah HSE plan, risiko dan analisis. Nah, HSE plan yang saya jelaskan di sini lumayan cukup ringkas. Yang pertama ada K3L umum, karena proyek kita itu menggunakan beton, jadi ada risiko-risiko yang terkait pekerjaan beton. Yang pertama ini risiko penolakan besi. Nah, pada penolakan besi ini pekerja sangat berisiko tergores waktu pemasangan rebar. Jadi kita menyediakan P3K dan sarung tangan. Lalu pekerjaan papan bekisting risikonya sama, tergores, dengan penanganan yang sama juga, pembuatan papan bekisting juga. Nah, lalu pada K3 fondasi, karena kedalamannya hanya 1 meter, jadi tidak berpotensi keruntuhan yang akan menimpa pekerja. Namun karena kondisinya masih tanah untuk pekerjaan fondasi, jadi ada chance untuk terpleset. Jadi kita sediakan tangga untuk penanganannya. Lalu pemasangan atap rantai, ini karena di ketinggian kita menyediakan safety harness karena berpotensi untuk jatuh dari ini tanpa. Nah, ini biaya K3L-nya. Tersebut ada identifikasi risiko yang akan pada proyek ini, yaitu ada cuaca, material defect, pengiriman telat, kurang pekerja, kerusakan pada struktur akibat kesalahan cara kerja, inflasi, dan terakhir kondisi lapangan yang tidak terduga. Berikut adalah analisa risiko dengan cuaca mempunyai probability medium ke high, dampak risikonya medium, pengiriman telat ada dampak dan kurangnya pekerja, kerusakan pada struktur, inflasi mempunyai probability medium ke low, yang inflasi medium ke high, dan dampak risiko untuk pengiriman telat low, kurangnya pekerja medium, kerusakan pada struktur medium, inflasi low, kondisi tidak terduga pada lapangan high probability, dan dampak risikonya high. Untuk penjelasan risiko, untuk risiko ini cocok untuk menggunakan mitigasi, pengiriman telat mitigasi, kurangnya pekerja mitigasi, kerusakan pada struktur menghindari, inflasi, eskalasi, dan yang terakhir kondisi tidak terduga pada lapangan adalah transfer. Jadi masuk ke perhitungan volume dan analisis harga satuan untuk masing-masing pekerjaan. Jadi pertama adalah pengukuran dan bowplank. Bowplank dipasang dengan jarak 1 meter sehingga rumusnya menjadi seperti keliling persegi panjang 2 dikali P tambah L. Lalu ada pembuatan bedeng pekerja, langsung aja rumusnya berarti langsung P kali L, jadi 15 meter kuadrat. Lalu ada pengadaan listrik dan air, itu adalah 1 langsam. Dan ini adalah analisis harga pengukuran dan bowplank. Lalu ini adalah analisis harga pembuatan bedeng pekerja
Dan lanjut, lalu selanjutnya ada pekerjaan galian tanah dan fondasi, di mana galian fondasi ada 18 titik. Lalu setelah digali akan ada pekerjaan urungan bekas galian. Lalu ada pekerjaan volume galian fondasi, karena fondasi kita ada 3 tipe. Jadi ada galian P1, galian P2, sama galian P3. Lalu ini adalah analisis harga pekerjaan galian tanah dan fondasi. Untuk analisis harga pekerjaan urukan itu, rumusnya adalah 1/3 dari pekerjaan galian tanah dan fondasi. Dan ini adalah menghitung volume untuk pekerjaan pasir uruk dan pekerjaan lantai kerja. Lalu ini adalah analisis harga pekerjaan pasir uruk dengan ketebalan 50 mm. Ini adalah analisis harga pekerjaan lantai kerja dengan ketebalan 50 mm. Nah, selanjutnya masuk ke BOQ fondasi. Jadi untuk fondasi kita menggunakan selimut beton 75 mm sesuai SNI 2847 tahun 2019. Ini adalah gambar detail dari fondasi kita. Nah, untuk fondasi jadi cara menghitungnya kita harus menghitung A, B, dan C. Itu rumusnya sudah tertera. Kalau A itu tinggi fondasi dikurang 2 kali selimut, kalau B itu panjang fondasi kurang 2 kali selimut. Lalu untuk menghitung panjangnya A tambah B tambah C. Lalu untuk menghitung jumlah tulangannya itu adalah panjang dibagi sama jarak antar tulangan. Untuk beratnya kita mengikuti SMPI 03200. Lalu untuk berat besinya length dikali number of bars dikali weight. Karena dia fondasi yang pertama sama, dia tuh 800 sama 800, sehingga untuk tulangan yang ada 2 jenis tulangan itu hanya perlu dihitung 1 kali karena dimensinya sama. Nah, ini adalah hasil dari P2 kurang lebih sama seperti P1. Ini adalah P3. Untuk P3 sebenarnya caranya sama seperti P1, hanya saja karena dimensinya kan dia bukan persegi, dia persegi panjang. Yang satu 600, yang satu 1400, maka harus dihitung 2 kali. Nah, jadi seperti ini, dia angkanya berbeda, yang satu 5,9 kilo, yang satu 27,6 kilo karena dimensinya berbeda. Nah, ini adalah hasil dari BEQ fondasi. Lalu ini kita menghitung backcasing fondasi panjang kali lebar kali tinggi dan dikali jumlah fondasi. Ini adalah hasil dari backcasing. Lalu ini adalah AHS untuk pekerjaan pembersihan, AHS untuk pekerjaan backcasing, AHS untuk pekerjaan pengecoran. Lalu lanjut ke BOQ balok. Nah, untuk balok kita ada 2 tipe. Ada B1. Jadi akan ada 6 tulangan yang kita hitung balok: tulangan utama atas, utama bawah, tumpuan atas, lapangan bawah, sengkang tumpuan, dan sengkang lapangan. Untuk tulangan utama atas, A per C-nya itu 40D, B-nya itu panjang bentang balok, kan panjangnya berbeda-beda. Yang ini 2900. Lalu untuk tekukannya itu kita ambil 6D sesuai dengan SNI 2847 tahun 2002 pasal 9. Kalau diameternya di bawah 25 itu harus 6D tekukannya. Jadi caranya kurang lebih sama seperti fondasi, hanya saja dia ada bearing. Nah, lalu ini tulangan utama bawah, caranya sama saja seperti yang sebelumnya. Lalu ini ada tulangan tumpuan atas. Karena tulangan tumpuan itu kan dia panjangnya hanya 1/4 yang terdapat di garis warna biru, jadi bedanya tuh B-nya itu 1/4. Lalu ini tulangan lapangan bawah, dia panjangnya 1/2. Lalu ini tulangan sengkang tumpuan, dia itu bedanya kalau A per C-nya itu dia lebar atau tinggi dikurang sama selimut beton. Untuk bentengnya sama 6D, karena diameter 8 jadi 6 kali 8 48. Nah, ini juga sama sengkang lapangan, hanya saja sama yang sengkang tumpuan, hanya perbedaan jaraknya saja. Nah, jadi ini adalah hasil dari BOQ balok kita untuk B1 yang bentang 2900. Nah, jadi ini adalah hasil keseluruhan semua B kita di lantai 2 dan di atap beton. Lalu untuk penjelasan tentang slope kurang lebih sama seperti balok, jadi saya akan melewatkannya. Ini backcastingnya sama betonnya. Ini AHS-nya sama seperti fondasi tadi.
Nah, ini adalah BOQ kolom. Untuk kolom kita ada dua tipe, K1 dan K2. Untuk tinggi lantai 1 ke lantai 2 3.880, lantai 2 ke lantai 3 3.620. Nah, ini kalau untuk kolom nggak sebanyak balok, dia hanya dua jenis tulangan longitudinal dan tulangan sengkang. Yang pertama tulangan longitudinal sama seperti balok, dia apercenya 40D, bentengnya juga sama, kurang lebih caranya sama. Nah, tulangan sengkangnya juga kurang lebih caranya nggak terlalu berbeda sama yang balok. Nah, jadi ini adalah hasil dari perhitungan BOQ kolom untuk lantai 1 sampai lantai 2. Ini lantai 2 sampai dak atas beton. Lalu ya ini kurang lebih sama seperti tadi HAS-nya. Lalu ini adalah BOQ plat. Untuk plat akan ada dua jenis tulangan, vertikal dan horizontal. Kurang lebih caranya sama. Ini. Lalu ini backing dan betonnya. Lalu BOQ tangga. Nah, ini udah ada rumusnya. Kalau anak tangga, tinggi anak tangga kali lebar kali jumlah. Kurang lebih caranya sama kayak menghitung persegi, cuman ditambah sama tinggi gitu tebalnya. Lalu ini BOQ dinding batu bata, ini juga caranya kurang lebih sama kayak tinggi kali lebar gitu. Nah, ini AHS untuk pemasangan batu bata. Ini AHS plasternya, dan ini AHS acinya. Terus lalu selanjutnya rangka atap. Untuk rangka atap cara menghitungnya panjang kali lebar dibagi tingkat kemiringan. Tingkat kemiringannya itu 35 derajat. Lalu untuk genteng beton sama seperti volume baja ringannya. Untuk nok atas genteng tepi talang jurai dihitung melalui aplikasi SketchUp. Nah, lalu ini adalah AHS dari pekerjaan rangka baja ringan. Nah, lalu untuk ininya karena tidak ada AHS-nya, saya cari di Tokopedia untuk nok atas ujung jurai genteng beton berapa, lalu nanti akan dimasukkan ke RAB. Lalu ini ada BOQ MEP. Untuk MEP itu ada denahnya. Saya menghitung stop kontak, lampu, saklar single, saklar double, main panel, dan box RGB. Ini adalah analisis harga satuan instalasi stop kontak. Lalu ini adalah analisis harga satuan instalasi penerangan. Lalu ini adalah analisis satuan untuk memasang satu saklar single. Ini saklar double. Lalu selanjutnya ada BOQ arsitektur. Ya, ini plafon, pintu, dan jendela. Pelapis dinding, pelapis lantai. Dan ini adalah analisis harga satuan pelapis dinding. Ini pelapis lantai. Ini pintu. Ini plafon. Dan ini jendela. Lalu untuk durasi pekerjaan, kebetulan karena proyek kami tidak ada penggunaan alat berat, jadi semuanya tuh menggunakan tenaga manusia. Ini dihitung satu-satu, ada pekerjaan backcasting, lalu pekerjaan pembesian, lalu ada pekerjaan pengecoran. Rumusnya tadi ya 1 dibagi OH dikali sama jumlah pekerjanya. Untuk OH-nya kita melihat melalui SNI. Ini ada pekerjaan dinding plester, rangka atap, plafon, pelapis dinding, pelapis lantai. Dan setelah durasi semua pekerjaan dihitung, kita masukkan ke dalam Microsoft Project. Ini adalah hasil dari Microsoft Project yang belum dilebarkan bagian bawahnya. Lalu setelah itu kita masukkan semuanya ke dalam rencana anggaran biaya yang volume tadi, kita campurkan sama analisis harga satuan dikali, sehingga menghasilkan harga-harga untuk setiap pekerjaannya. Untuk pekerjaan plumbing, karena kita memakai subkontraktor, jadi kemungkinan kita mengira-ngira harganya 100 juta. Jadi untuk proyek kami total biaya dalam rencana anggaran biaya itu sekitar 2M 20 juta. Lalu ini adalah kurva S-nya. Dari bulan Januari sampai minggu ketiga bulan Juni, proyek rumah 2 lantai BSD kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.